bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, semangat? Semangat. Oke, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, silakan kalian buka bukunya. Bab 1 halaman 1 sampai 10. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Doa singkat. Ya, silakan Angel. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami ingin belajar, semoga berikanlah kami kelancaran dan kebenaran yang lancar. Amin. 1 Yohanes dan Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Angela. Oke, silakan duduk. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya, apa ada dari kalian yang sudah membaca bukunya di rumah tadi malam? Ada. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Ya. Oke, kita lihat benar atau tidak. Oke, nah, berpikir komputasional atau bahasa Inggrisnya computational thinking, ya, adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut menjadi beberapa tahapan, ya, dengan efektif dan efisien. Sudah paham di sini? Nah, ada berapa unsur di dalam berpikir komputasional? Yang pertama, algoritma. Yang kedua, yang ketiga, pengenalan pola, dan yang terakhir, abstraksi. Oke. Nah, kita sudah mempelajari beberapa unsur yang sudah disebutkan oleh kalian tadi. Nah, pada pertemuan kali ini kita lebih fokus pada materi algoritma dan abstraksi. Oke. Kita lanjut. Apa itu algoritma? Algoritma adalah kumpulan perintah terperinci atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ya. Atau menyelesaikan tugas. Hafal kalau lihat di depan ya. Nah, kalau bahasa kamu mengungkapkan dengan bahasa kamu sehari-hari, apa itu algoritma? Moses, apa? Penyelesaian masalah di rumah atau di manapun. Ya, terus ada lagi yang mau menjawab? Apa itu algoritma? Urutan-urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita memakai baju seragam atau misalnya algoritma penjumlahan bilangan di dalam pelajaran matematika, ya. Nah, kemudian merapikan kamar tidur. Ada lagi membuat jus buah. Nah, lalu memasak nasi dan banyak lagi contoh penyelesaian dengan cara berpikir komputasional melalui unsur yang pertama ini, yaitu algoritma. Kita lihat untuk contoh algoritma sederhana, yaitu membuat teh. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Rebus air dulu. Apakah mencelupkan teh itu bisa duluan? Tidak. Kenapa? Nah, tidak ada airnya, tidak ada air panasnya. Kalau kita paksakan urutannya terbalik, maka membuat tehnya gagal. Ya. Lalu yang kedua, memasukkan teh ke dalam gelas. Lalu setelah mendidih, baru kita tuangkan air panas ke gelas. Setelah itu, langkah yang selanjutnya adalah menambahkan gula. Ya, kita takar dulu, manis, sedang, atau pengen lebih manis. Nah, itu tergantung selera ya. Lalu setelah itu kita aduk hingga rata. Nah, setelah itu selesai. Ya, sudah bisa dinikmati, bisa diminum, bisa dihirup tehnya, ya. Nah,
Lalu yang kedua, kita masuk ke unsur yang selanjutnya, yaitu abstraksi. Abstraksi adalah mengumpulkan ciri-ciri umum dan menyaring detail yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu tugas. Nah, seperti itu. Bagaimana? Contoh, ya. Misalnya persiapan renang, ya. Abstraksi persiapan renang. Pada saat kita ingin berenang, maka yang kita siapkan. Oke, kita lihat satu-satu. Apakah handuk termasuk? Ya. Berarti kita masukkan daftar handuk tadi, kita list, kita centang. Dia termasuk dalam persiapan renang. Lalu yang kedua adalah baju renang. Nah, termasuk ya baju renang, baik itu baju renang yang sudah disediakan yang khusus untuk berenang, ataupun misalnya pakai baju yang khusus untuk kamu berenang yang sehari-hari. Nah, misalnya celananya celana boxer, kemudian bajunya baju, kalau cowok baju kaos, kalau cewek tetap baju yang sopan seperti itu ya. Nah, lalu boneka. Kenapa boneka tidak termasuk dalam persiapan renang? Tidak berguna, tidak penting, ya kan? Tidak bisa dipakai, ya. Boneka tidak bisa berenang. Oh, iya. Iya. Oke. Lalu ada ban pelampung. Boleh. Ya. Yang bisa berenang pun kadang-kadang memerlukan ban pelampung. Kemudian ada pulpen. Tidak. Buku. Kacamata renang? Ya. Jaket? Ya. Jaket tenggelam, nanti kita berenang pakai jaket, ya kan? Ya kan? Tidak bisa kita berenang pakai jaket. Ya. Kenapa Rano? Senang berenang? Enggak sih. Enggak. Sudah bisa berenang Rano? Belum bisa sih. Belum bisa. Nanti belajar. Boleh belajar sama orang tua atau dengan pelatihnya. Oke. Yang bisa berenang berapa orang? Oh, banyak. Bisa. Oke. Ya. Kita masuk kegiatan mencoba. Ya. Mari kita mencoba. Nah, Bapak mau tanya, kalian sudah susun sesuai kelompok yang minggu lalu Bapak minta? Sudah. Oke. Lalu ada 2 tahapan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita mengenal algoritma, yang mana kalian nanti akan Bapak bagikan lembar kerja untuk kalian, ya. Di sini kalian tulis nama kelompok kalian. Kemudian ya, nama-nama dari peserta di dalam kelompok kalian. Setelah itu, di kegiatan pertama di sini kalian mengisi algoritma membuat apa. Nah, minggu lalu Bapak sudah berpesan kalian kelompoknya menentukan masalah atau tugas yang ingin kamu selesaikan. Sudah dibuat? Sudah. Sudah direncanakan? Sudah. Oke. Nah, nanti kalian isi di sini algoritma membuat titik-titik, ditulis dengan masalah atau tugas yang kamu kerjakan bersama kelompoknya. Lalu di sini Bapak siapkan 1 sampai 10, tidak harus sampai 10 kalau memang langkah-langkahnya atau urutan-urutan dari pekerjaan yang kamu kerjakan bersama kelompok tidak sampai, cukup sampai langkah yang terakhir, ya. Misalnya kamu hanya sampai 5 atau ada yang sampai 7. Nah, tidak apa-apa. Ya, sesuaikan dengan masalah dan tugas kelompoknya. Lalu yang kedua, kegiatan yang kedua adalah mengenal abstraksi. Kamu membuat ya informasi atau ciri-ciri umum tentang informasi dari tugas yang kalian sepakati kemarin, ya. Nah, misalnya ada alat dan bahan di situ seperti tadi itu, ada handuk dan yang lainnya, ya. Sudah paham sampai di sini? Oke. Nah, kalau sudah, Bapak bagikan dulu, kalian tulis di sini, Bapak beri waktu 10 menit ya sampai 15 menit. Kalau sudah selesai,
kamu ikuti kegiatannya. Silahkan mulai langsung praktik untuk menyelesaikan tugas yang sudah kalian siapkan. Oke, ini kelompok 1 di sini. Tulis nama dan kelasnya. Kelompok 2. Oke, semuanya, masing-masing kelompok sudah membuat algoritmanya? Sudah. Abstraksinya bagaimana? Sudah. Oke, kalau begitu silahkan kalian mengerjakan masing-masing tugas dari kelompoknya. Kelompok di sini membuat apa? Membuat kopi. Membuat kopi. Oke. Silahkan dilanjut ya, semangat. Kelompoknya apa? Bunga tulip. Bunga tulip. Bunga tulip. Buat apa cewek? Jus buah, semangka dan mangga. Oke, di sini kelompok apa namanya? Membuat slime juga. Udah mau jadi. Sudah mau jadi. Yang diaduk tadi apa bahan utamanya? Ini apa ini? White glue, aktivator, slime base. Itu utamanya. Kok white glue tapi warnanya biru? Enggak tahu Pak. Ini dari Batik. Harusnya namanya blue glue. soalnya ini nggak tahu ini. Iya. Sini belinya di Mr. DIY sama clear glue. Oke. Nah, Silakan lanjut. Itu nanti dimasukkan kapan? ini setelah jadi ini terakhir. Terakhir. Oke. Warnanya juga terakhir. Oke, silakan lanjutkan. Oke. Itu pewarnanya dari apa? Dari Glitter. iya. Mencampur apa itu? Supaya agak lembut. Mencampur foam dengan adukan. Adukan apa itu yang putih? Lem. Biar dia nanti bisa pakai filter atau nggak pakai apa. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 5 untuk tugas yang mereka buat. Silahkan. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Gibson Ferdinand Basel. Saya Evan. Saya Marcus Dio Syakura. Saya Austin Febrizio Liwin. Saya Lingkar Benua. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kami, Apa itu? yaitu kopi. Kopi. Membuat kopi. Tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, silakan dibacakan apa yang sudah kamu buat. Oke, algoritmanya adalah siapkan alat dan bahan, masukkan bubuk kopi hitam sebanyak 1 sendok makan ke dalam gelas. Tuanglah air panas ke dalam gelas yang sudah diisi bubuk kopi. Aduklah sampai merata, pasang penyaring kopi di gelas lain. Abstraksinya adalah air panas, susu, bubuk kopi, gelas, sendok, gula aren, takaran bahan, penyaring bubuk kopi. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok slime. Sebelum kami menjelaskan tentang slime ini, baik, saya akan perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Moses. Saya Kenwar Hendra. Saya Elvana Ivan di orang. Saya Jason Dewiato. Saya Rano Alverano Masato Gregorius. Algoritma membuat slime. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk atau spatula. Kedua, tuangkan magic clear glue atau magic white glue. Ketiga, untuk slime tambahkan air secukupnya sesuai tekstur yang diinginkan. Kemudian aduk sampai rata. Keempat, tambahkan aksesoris glitter atau foam warna-warni dan aduk sampai rata. Kelima, tuangkan aktivator sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai mengental. Keenam, tambahkan sabun secukupnya. Ketujuh, slime siap dimainkan. Saya akan membaca abstraksi dalam membuat slime. Pertama, slime glue.
aktivator, sendok, slime base, wadah, air, pewarna, bubble warna-warni, dan sabun. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Oke, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok Bunga Tulip ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu membuat jus mangga. Nah, sekarang kami mengenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri bernama Ingela Kulianangkan. Perkenalkan, nama saya Audrey Charissa Mawinai Lujen. Perkenalkan, nama saya Aubrey Caroline Kristia. Saya Kemal Leticia. Saya Sudah. Jadi kami akan membacakan algoritma membuat jus buah. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, bersihkan buah. Ketiga, kupas atau potong kulit buah. Keempat, potong buah menjadi lebih kecil. Kelima, masukkan buah ke blender. Keenam, tambahkan buah manis ke dalam blender. Ketujuh, nyalakan blender. Kedelapan, setelah itu tuanglah jus ke dalam gelas. Dan terakhir, selesai. Dan kami juga akan membacakan tentang Abstraksi. abstraksi. Ada air, buah-buahan, blender, pemanis, pisau, sendok, dan tangan. Sekian dari hasil kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, itu tadi bagaimana kegiatan kelompoknya, menyenangkan? Ya, sekarang kita masuk ke refleksi siswa dulu. Nah. Oke, apa perbedaan antara algoritma dan abstraksi? Kalian sudah tahu? Nah, kalau algoritma yaitu apa? Langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan abstraksi adalah cara menyederhanakan masalah dengan hanya fokus kepada hal-hal yang lebih penting. Oke. Lalu menurut kamu, mengapa kedua konsep ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Supaya apa? Karena apa? Agar apa tugas dan pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari berjalan dengan lancar, agar pekerjaan kita tadi lebih mudah. Kalau urutan atau algoritma dari penyelesaian masalah kamu tadi bisa terbalik atau tidak sesuai dengan urutan pekerjaan yang sebenarnya, maka yang akan terjadi apa? Pekerjaannya gagal. Oke. Nah, lanjut. Kesimpulannya, dari kedua konsep tadi saling melengkapi dalam berpikir komputasional agar kita terbiasa menyelesaikan masalah secara sistematis, efisien, dan kreatif. Oke, hasil dari pekerjaan masing-masing kelompok tadi, lembar kerjanya silahkan dikumpulkan. Hasil kerjanya enggak, hanya lembar kerjanya saja. Iya, siapa lagi yang belum kumpul? Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, siapa yang mau memimpin doa untuk kita semua untuk mengakhiri pembelajaran kita? Moses? Oke, semuanya dalam posisi berdoa. Mari kita berdoa. Silahkan Moses. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Tuhan Yesus, kami sudah selesai dalam pembelajaran kami. Kami mau pulang, berkatilah kami dari perjalanan pulang. Semoga Engkau selalu menyertai kami. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita doa. Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita.
pulang. Yang piket jangan lupa untuk piket. Yang pulang hati-hati di jalan. Selamat siang. Nih,